Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26. Tidak ada alasan untuk mempertahankan pernikahan. Berbicara dengan meninggikan suaranya bukanlah kemauan Fatih. Semua terjadi karena sebab diabaikan oleh Jihan. Di sini terkesan jika Fatih masih terlihat egois, tapi itulah dirinya jika bersama Jihan. Memang jauh berbeda ketika bersama Embun, sungguh sangat berbanding terbalik. Mengatakan, kamu adalah istriku satu-satunya, apakah Jihan merasa jumawa? Oh sudah tentu tidak. Gadis itu justru mencebik dan memutar malas netra indahnya. Tapi di balik sikap Fatih, Jihan agak kesal karena semua orang menatap mereka berdua. Bisa dipastikan para karyawan rumah sakit pasti akan tambah heboh gara pernyataan Fatih padanya. Tidak perlu meninggikan suaranya, Om Dokter, telinga Jihan masih sehat, dan Jihan tidak butuh pengakuan dari Om Dokter. Bukankah pernikahan kita tidak boleh diketahui oleh siapapun? Lalu Om Dokter juga sudah mengatakan kalau aku hanya sebagai ibu sambung bukan sebagai istri Om Dokter. Masih ingatkan dengan surat perjanjian yang Om Dokter buat, jadi sekali lagi Jihan tidak butuh pengakuannya. Lagi pula semuanya sudah tidak ada artinya, jawab Jihan pelan dan tegas. Fatih mendesah, tangannya menyugar rambutnya dengan kasar, ada rasa putus asa yang menyelusup di hatinya. Segala ucapan yang pernah dia katakan, akhirnya berbalik ke dirinya sendiri. Lantas dia harus bagaimana sekarang? Sementara saat ini Jihan sepertinya tidak ingin berdamai dengannya. Minggirlah, Jihan ingin ke kamar. Pinta Jihan, dia sudah tak nyaman dengan beberapa mata yang masih memandang ke arah mereka berdua. Ada baiknya tidak menanggapi suaminya kembali, yang ada nanti urusan rumah tangganya jadi konsumsi publik. Apalagi Jihan tahu suaminya anak pemilik rumah sakit yang harus dijaga reputasinya sebagai dokter. Setidak sukanya Jihan dengan suami kakaknya, dia masih menghargai kedua orang tua Fatih. Fatih menggeser tubuhnya, dan membiarkan istrinya melewati dirinya, akan tetapi Jihan terkesiap saat tubuhnya melayang ke udara. Ternyata Fatih membopongnya dengan raut wajah dinginnya. Jihan hanya bisa mendengkus kesal, dan Bik Murni buru menyusul kedua majikannya. Turunkan Jihan, pinta Jihan pelan, akan tetapi penuh penekanan. Fatih tetap berjalan dan mengabaikan permintaan istrinya, justru kedua tangannya semakin erat mengendong istrinya ala bride style tersebut. Kinan yang baru saja mau pulang dan melihat Fatih mengendong Jihan, luar biasa hatinya sangat panas.
Aku tidak boleh membiarkan Jihan merebut pria yang selama ini aku cintai. Aku harus bisa meluluhkan Mas Fatih, geram batin Kinan. Otaknya mulai mencari cara untuk bisa merebut Fatih dan tidak ada kata menyerah. Om dokter dengar gak yang Jihan pinta, turunkan Jihan. Jihan masih bisa jalan, seru Jihan. Lalu tubuhnya sedikit meronta saat mereka berdua masuk ke dalam lift. Big Murni yang ada di antara mereka berdua berusaha pura-pura tidak melihatnya, rasanya kok malu sendiri. Fatih masih mengabaikan Jihan dan memasang wajah dinginnya seperti biasa. Jihan kesal dan terpaksa pasrah. Dasar ikan paus, dasar budet, besok periksa tuh telinganya, kayaknya banyak kotoran yang numpuk, celetuk Jihan sebal. Ujung ekor netra Fatih melirik gadis yang ada di dalam gendongnya, dan samar tersenyum tipis. Dia senang kalau lihat istrinya sudah kembali cerewet seperti ini, ketimbang mendiamkan dirinya. Setibanya di ruang rawat, kedua orang tua Jihan terlihat khawatir saat melihat Fatih mengendong Jihan saat masuk ke kamar. Jihan kenapa lagi? Bukaila terlihat cemas dan buru mendekati Jihan yang kini direbahkan. Enggak kenapa Bu? Aku hanya khawatir kalau Jihan jalan makanya aku gendong, jawab Fatih datar dan menatap istrinya kembali. Lidah Jihan berdecak. Cek alasan saja, celetuk Jihan sembari membuang muka ke arah ranjang sebelahnya yang masih terlihat tenang. Bukaila bernafas lega, pikirnya Jihan pingsan atau terluka, ternyata tidak. Fatih kembali bergerak, sekarang menuju ranjang yang ditempati oleh Ezra. Dia cukup lama duduk dan menatapi buah hatinya tersebut, sesekali dia mengecup pipi gembul Ezra. Bantu Papa ya nak, Papa tidak mau bercerai dengan tante kamu. Dia akan tetap jadi mama kamu. Bantu Papa ya, batin Fatih, tarikan nafas beratnya terdengar. Esok hari. Semalam Fatih kembali tidur di ruang rawat Jihan. Tapi kali ini dia tidur di ranjang Ezra dan tak berani tidur seranjang dengan istrinya. Karena ayah Iqbal sengaja sekali tidur di bed tambahan yang ada di sebelah ranjang Jihan demi keamanan dan ketenteraman. Itu juga atas permintaan Jihan. Kalau tidak maka Fatih disuruh keluar dari ruang rawatnya. Pagi ini Jihan sudah terlihat segar dengan memakai celana jeans dan kaos oblongnya, tidak lagi memakai piyama pasien. Dokter Samuel pun sudah selesai visit dan memberikan rekomendasi bisa keluar dari rumah sakit. Tinggallah kini wajah Fatih terlihat ditekuk masam saat menggantikan perban di pergelangan tangan Jihan.
Sedangkan Jihan tidak peduli dengan raut wajah suaminya tersebut. Setelah itu, Fatih langsung mendekati Ita untuk mengambil alih anaknya yang kini dalam gendongan Ita. Barang Jihan dan Ezra juga sudah dirapikan oleh Bu Kayla dibantu Big Murni, siap untuk pulang. Lagi Fatih hanya bisa memandang lalu menarik nafasnya dalam. Hati Fatih pagi ini sangat gusar, sekali dia menatap Jihan yang saat ini sedang berbicara dengan ayah Iqbal. Tak lama kemudian datanglah kedua orang tuanya bersama Yuda pengacara keluarga. Fatih tersenyum getir. Akhirnya keluarga Jihan dan keluarga Fatih duduk bersama-sama, melanjutkan pembicaraan kedua keluarga dan atas permintaan Jihan kemarin, sang pengacara mengeluarkan berkas pengajuan perceraian. Jihan terlihat tenang saat Yuda menjelaskan pada Jihan apa saja yang harus dia isi dan tanda tangan. Sementara tidak dengan Fatih yang sejak tadi mengeram, ingin meledak rasanya. Apalagi saat dia melihat istrinya dengan tenang mengisi formulir dan menandatanganinya. Para orang tua hanya bisa duduk terdiam dan melihatnya saja dengan tatapan sedih. Tak bisa ditampik jika para orang tua tersebut tidak menginginkan rumah tangga anaknya hancur seperti ini. Tapi apa daya, orang tua tidak bisa sepenuhnya ikut campur, yang menjalankan adalah anaknya bukan mereka. Dan mereka harus bisa legowo menerima keputusan anak mereka. Sekarang giliran Pak Fatih menandatangani di sebelah kiri, pinta Yuda sembari menunjukkan ke formulir tersebut. Tatapan Fatih begitu menyalak saat menatap gadis yang duduk di hadapannya. Tangannya mengapai berkas tersebut dari tangan Yuda, lalu berkas tersebut dirobek beberapa kali dan masih menatap tajam pada Jihan. Gadis itu terperanjat melihat robekan kertas tersebut yang mulai berjatuhan ke lantai. Tunggu aku mati jika kamu memang ingin bercerai denganku, sentak Fatih agak emosi. Jihan tersenyum miring pada suaminya, tatapan pun agak sinis. Apakah dia harus tercengang atau merasa takut dengan ancaman suaminya tersebut? Sudah tentu tidak. Oh, kapan Om Dokter matinya? Besokkah? Bulan depankah? Atau 20 tahun lagi? Jihan sih bantu doa deh biar cepatan terkabul ucapan Om Dokter, balas Jihan santainya. Wajah Fatih mulai memerah, entah apa yang saat ini dia tahan. Menahan amarahkah atau menahan rasa kecewanya atas balasan istrinya? Jihan menarik punggungnya dari sandarannya, dan sedikit mencondongkan dirinya agak ke depan. Tolong jangan dipersulitlah urusan ini Om. Jangan pakai alasan tunggu Om Dokter mati baru bercerai. Ujungnya Jihan juga tetap jadi seorang janda kok. Dan tidak ada alasan untuk mempertahankan pernikahan kita. Kita berdua terpaksa menikah, tidak ada rasa cinta atau suka.
Beda dengan Om Dokter bersama Kak Embun saat menikah karena saling mencintai. Sedangkan Jihan memang tidak suka dan cinta sama Om, begitu pula dengan Om Dokter yang tidak suka dan cinta justru sangat membenci Jihan. Fatih tidak melanjutkan ucapannya, bingung mau menjawab apa kalau sudah ditanya mengenai hatinya pada Jihan. Jihan kembali mengulum senyum tipisnya. Om Dokter hanya mencintai Kak Embun, dan Om Dokter menikahi Jihan karena membenci Jihan karena kematian Kak Embun, dan ingin membalas dendamnya. Seharusnya saat Jihan sudah mau mati tidak perlu diselamatkan. Dan Jihan tahu Om Dokter tidak ingin menceraikan Jihan karena tidak ingin melihat Jihan bahagia. Tutur Jihan tegas, dan semua mata menatap Fatih penuh kecurigaan. Pak Yuda, Jihan minta surat barunya biar Jihan isi kembali. Dan tidak perlu minta tanda tangan Om Dokter. Cukup Jihan yang menggugat perceraian ini, pinta Jihan dengan tatapan menantang pada suaminya. Fatih langsung berdiri dengan hatinya yang meradang. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu, aku akan menggagalkan perceraian ini karena aku. Lagi dan lagi ucapan Fatih dengan suaranya naik satu oktav menggantung, lalu dia bergerak keluar dari ruang rawat dengan segala kepedihan di hatinya. Langkah kaki tegapnya begitu cepat menuju ruang kerja yang ada di lantai 3. Tak ada satupun karyawan atau perawat berani menegur Fatih setelah melihat raut wajah pria itu tidak ramah. Teriak Fatih meluapkan emosinya. Semua barang yang ada di atas meja kerjanya digesernya dengan kasar hingga berhamburan di atas lantai. Aku tahu salah sama kamu, sudah jahat denganmu Jihan, tapi tolong jangan minta bercerai denganku. Aku tak ingin, aku tak sanggup. Teriak Fatih sangat frustrasi, sembari menepuk dadanya berulang kali. Meninggalnya Embun mungkin dulu sangat membuat dia terasa terpukul dan sangat kehilangan. Tapi sekarang saat Jihan mengajukan perceraian padanya, justru lebih parah rasa sesaknya di hati Fatih melebihi saat Embun meninggal. Ahmad yang baru saja ingin menghampiri bosnya terpaksa mengurungkan niatnya saat mendengar teriakan Fatih. Dan hanya bisa diam terpaku di celah ambang pintu ruangan. Tolong Jihan, aku tak ingin berpisah denganmu, berikan aku kesempatan sekali lagi, pekik Fatih. Tubuhnya pun terjatuh di atas sofa dengan kasarnya, dadanya terlihat turun naik karena rasa sesaknya yang begitu membuat dirinya semakin sakit, perih. Seharusnya Fatih tadi mencoba berbicara lembut dan berjuang meluluhkan hati istrinya saat itu. Namun, egonya yang lebih ke depan ketimbang berjuang. Kasihan juga lihat Dokter Fatih, gumam Ahmad turut iba, dan tak jadi meminta tanda tangan untuk berkas yang dia bawa. Kembali lagi ke ruang rawat Jihan,
Gadis itu mengisi kembali berkas formulir perceraiannya dan memberikannya pada Yuda. Jihan minta segera diurus secepatnya Pak Yuda, pinta Jihan. Baik, nanti akan segera saya proses, jawab Yuda sembari memasukkan berkasnya ke dalam tas kerjanya. Jihan kembali menatap kedua orang tua Fatih lalu teralihkan pandangannya ke arah kedua orang tuanya. Hanya ada keheningan yang terjadi saat Yuda sudah berpamitan pada mereka semua. Untuk masalah pengasuhan Ezra bagaimana, Bu Erina? Tanya Bu Kayla ketika Ezra sudah dibawa kembali masuk ke ruangan oleh Ita dan Big Murni. Inilah yang saat ini menjadi problem yang baru. Apalagi diskusi itu tanpa kehadiran Fatih yang pergi begitu saja membawa kemarahannya. Mama Erina menatap sendu pada Jihan, mau tersenyum rasanya sudah tidak bisa karena saat ini dia juga sangat sedih melihat perpisahan anak dan menantunya. Ezra adalah tanggung jawab Fatih sebagai papanya, jadi biarkan saja Fatih yang mengurusnya. Bu Kayla tidak perlu khawatir, saya juga akan membantu menjaga cucu kita, jawab Mama Erina. Jihan nampak terdiam, lalu menatap keponakan tampannya yang masih berada di gendongan pengasuhnya. Rasa berat untuk berpisah dengan Ezra mulai menyelinap di relung hatinya, tapi mau bagaimana lagi? Status dia hanyalah seorang tante bukan sebagai ibu kandung yang memiliki hak asuh untuk merawat Ezra sepenuhnya. Gadis itu pun menundukkan kepalanya, demi menutupi rasa sedihnya yang terpancar dari netranya yang mulai berembun. Bersambung.